Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi bersama saya Mang Ibe Salahuddin di channel berbagi cara budidaya ikan lele step by step. Semua dibagikan sesuai fakta, tanpa rekayasa, tanpa rahasia. Nah teman-teman, beberapa hari yang lalu kita sudah panen ya ikan yang ada di kolam 2x3 ini teman-teman. Alhamdulillah hasilnya pun cukup memuaskan ya, karena dengan kolam yang terbatas sesempit ini kita bisa menghasilkan jumlah ikan atau bobot ikan yang lumayan banyak. Nah terkait dengan komentar-komentar yang teman-teman sampaikan, beberapa ingin dibuatkan video mengenai desain kolam ya teman-teman. Nah insya Allah hari ini saya buatkan, saya bagikan informasi mengenai desain kolam yang ada di tempat saya. Nah teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan terdahulu ya, mengenai desain kolam yang menurut saya itu sangat berpengaruh terhadap kestabilan perawatan ikan lele teman-teman ya. Kalau kita bikin kolamnya, kita buat sedemikian rupa ya, insya Allah pemeliharanya pun akan stabil dan hasilnya pun akan maksimal. Nah teman-teman, untuk desain kolam saya sendiri yang saya buat teman-teman, ini ukurannya 3x2 ya. Nah bahan yang saya gunakan untuk membuat kolamnya ini dari hebel teman-teman, hebel yang 10 cm ya ketebalannya. Nah itu tujuannya ya untuk supaya kolam kita kuat teman-teman, karena kalau ikan yang sudah besar ya, seperti teman-teman ketahui, kalau kita ngasih makan itu kan ombaknya lumayan besar ya teman-teman. Nah itu diharapkan bisa menahan beban itu teman-teman. Nah jadi jangan asal-asalan kalau kita membuat kolam pembesaran, karena dikhawatirkan ya kalau ikannya sudah besar, kolamnya kurang kuat, bisa jadi jebol teman-teman. Nah teman-teman, sebenarnya kalau berbicara masalah bahan sih bebas ya, kita mau bikin pakai hebel bisa, pakai bata bisa, pakai terpal juga bisa. Nah disesuaikan saja dengan biaya yang kita miliki. Tidak harus bata, tidak harus hebel, terpal pun bisa. Yang paling penting adalah desainnya teman-teman, mengenai ukurannya, mengenai desainnya gitu kan, kemiringannya itu yang harus diperhatikan. Kalau menurut saya itu sangat berpengaruh terhadap kelangsungan atau perawatan ikan lelenya. Nah ini teman-teman, saya akan jelaskan yang kolam 2x3 ini ya. Nah ini kolam 2x3, tingginya itu 60 cm teman-teman. Nah sebenarnya kalau untuk pembesaran sih tidak ada patokan ya, apakah harus 60 cm, apakah harus 1 meter, itu tergantung kitanya ya. Kalau saya pengalaman saya, kalau misalkan kita setting air tinggi di atas 50 cm, itu berpengaruh terhadap ikannya teman-teman. Perawatannya sedikit kurang enak gitu, apalagi dengan kondisi saya kerja, saya tidak bisa kontrol setiap hari atau setiap waktu ikan yang ada di kolam. Nah makanya ketinggian airnya saya setting 50. Itu berdasarkan uji coba dan pengalaman teman-teman. Nah itu terkait bahan ya, terkait bahan saya pakai hebel. Nah yang kedua, karena kita bikinnya kolam permanen ya, artinya ya kita harus plester teman-teman, plester luar dalam supaya lebih kuat teman-teman. Nah kalau misalkan teman-teman nggak mau di AC-nya setelah di plester, tapi mau dipakai terpal juga bisa, pakai terpal yang seperti itu, yang ukuran A3, itu harganya lebih murah, yang penting kan nggak bocor. Nah yang paling penting juga teman-teman, ini masalah kemiringan. Nah ini kolam 2x3, kemiringannya itu ya 10 cm, sekitar 10 cm. Nah ini rencana kedepannya kalau saya bikin kolam kolam lagi, ini kemiringannya akan saya buat ya teman-teman, akan saya buat lebih condong lagi ke dalam supaya lebih banyak nampung kotoran. Nah untuk pipanya pakai paralon 2 in bagus, cukup. Tapi yang lebih bagus lagi kalau kita pakai 3 in teman-teman, karena semakin besar pipa pembuangan, maka semakin banyak kotoran yang tertampung di pembuangan itu. Nah itu
kedepannya juga saya akan kalau misalkan bikin kolam lagi, pembuangannya akan saya bikin besar teman-teman, mungkin ya sekitar 3 in. Nah ini untuk masalah bahan yang gunakan dan desain yang saya buat ya teman-teman. Nah ini ada kocoran air teman-teman nih. Ini ada kocoran air, ini yang sumbernya dari air keruh. Nah yang ini dari air sumur. Kalau itu dari solokan ya teman-teman. Nah biasanya penggunaannya itu kalau misalkan musim hujan saya pakainya pakai air dari sumur karena secara parameter itu lebih stabil. Nah kalau musim kemarau, nah ini saya pakai air solokan karena biasanya kalau musim kemarau airnya itu tidak terlalu keruh teman-teman dibanding dengan musim hujan. Kalau musim hujan kan jelas itu ada air hujan yang campur ke tanah yang bisa menyebabkan penyakit borok. Nah untuk sementara musim hujan saya nggak pakai teman-teman. Nah sebenarnya itu aja sih kalau masalah desain kolam. Yang paling penting adalah bagaimana desain kolam itu matching dengan sistem yang kita gunakan. Nah sebenarnya kalau desain kolam yang nggak ada hubungannya sama sistem ya, mau pakai sistemnya air diam atau bioflok atau kocor ya sama saja. Yang penting kita sudah paham bagaimana cara mengaturnya. Nah kalau sistem kocor kan salah satu kelebihannya itu untuk menambah kapasitas ya, menambah kapasitas tebar. Yang biasanya kalau misalkan ini 2x3 nih, kita isi 1000 ekor ya bisa kita isi 3000 ekor. Nah untuk video desain kolam saya rasa cukup ya, nggak ada yang spesial. Jadi teman-teman kalau misal mau bikin kolam ya disesuaikan saja dengan budgetnya, yang penting kuat gitu. Kalau misalkan mau pakai besi wermes ya nggak apa-apa, mau pakai rangka bambu juga nggak apa-apa, yang penting diperhitungkan kekuatannya ya, karena beban air yang tinggi kan lumayan gede juga ya bebannya. Nah untuk video kali ini saya rasa cukup teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.